Salam Freedom. Salam Freedom, bersama saya F. Suhanda, Freedom Motivator dalam acara Meraih Sukses Bersama Anda. Pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kita bicara mengenai persuasive skill. Persuasif berasal dari kata persuayo, berasal dari kata persuader, yang artinya membujuk, merayu. Terkadang kita sebagai seorang pemimpin memiliki beberapa tim dengan karakter yang unik dan berbeda. Tentunya tidak mudah bagaimana bisa membina, bagaimana bisa mengatur, dan bagaimana bisa membentuk mereka sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada langkah-langkah, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Ada poin-poin yang harus dilaksanakan. Kalau kita bicara ilmu persuasif, tentunya kita bicara tentang sesuatu yang harus kita lakukan, perubahan. Ada ilmu membujuk, ada ketegasan, asertif, ada empati di sana. Kalau kita melihat bagaimana kita bisa membujuk tim kita, sebagai seorang sales marketing kita bisa membujuk konsumen kita, sebagai seorang atasan kita bisa membujuk bawahan sesuai seperti apa yang kita harapkan. Yang pertama tentunya kita harus memiliki langkah-langkah kredibilitas. Jadi kita harus bisa meningkatkan kredibilitas kita. Karena apapun, siapapun yang kita bujuk, kalau kita tidak memiliki kredibilitas, tentunya mereka tidak bisa memandang kita tinggi. Mereka memandang kita seenaknya, bahkan seadanya. Namun ketika kita sudah memiliki kredibilitas kita, tingkatkan kredibilitas kita semakin lebih tinggi. Sehingga membuat kita nanti bisa membentuk dan membina mereka. Langkah yang kedua, bagaimana kita bisa melakukan teknik persuasif dengan baik? Tentunya pesan itu sendiri. Sesuatu yang kita sampaikan harus menarik, harus berguna, dan harus bermanfaat. Ketika pesan yang kita sampaikan tidak menarik, tidak berguna, dan tidak bermanfaat, saya bisa pastikan siapapun tentunya tidak mau mendengar informasi apapun yang ingin kita sampaikan. Dan yang ketiga, pastikan pesan yang kita sampaikan itu harus kita ulang, dan kita ulang. Sehingga membuat mereka memahami, mereka mengerti, dan bisa mereka mendapatkan inti dari apa yang kita inginkan. Karena melalui pengulangan, mereka bisa memahami lebih. Melalui pengulaman, mereka bisa mengetahui apa yang sebetulnya kita inginkan. Dan yang keempat, tentunya yang tidak kalah pentingnya lagi, kita harus bisa melihat situasi lingkungan yang ada. Terkadang ketika kita sedang mempengaruhi orang, tentunya lingkungan pun harus bisa kita lakukan secara kondusif. Kita harus bisa melihat apakah lingkungan itu mensupport kita. Tentunya lingkungan yang tidak kondusif akan membuat apa yang kita ingin sampaikan tidak bisa diterima dengan baik. Jadi ada 4 poin yang tadi saya sampaikan. Ada satu tips sederhana yang saya sampaikan. Ini bisa membuat bagaimana kita bisa mempengaruhi bawahan. Ini bisa membuat bagaimana kita bisa mempengaruhi lingkungan. Semoga tips ini berguna buat pemirsa dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menonton. Salam Freedom. Salam Freedom.